Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caka TV, berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengupas pentingnya pendidikan. Tapi kalau kita bicara pendidikan, itu akan banyak sekali aspeknya. Ada pendidikan budaya, pendidikan akhlak, pendidikan teknologi, dan semuanya itu pasti selalu masing-masing berhubungan. Di samping saya telah hadir Ibu Masani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya panggilnya Ibu Masani aja ya. Boleh. Nama lengkapnya Ibu Masani? Cukup. Ibu Masani. Iya. Beliau adalah seorang pendidik, tapi ada yang menarik di sini. Beliau sejak duduk di kelas 2 SPG, Sekolah Pendidikan Guru, pada tahun 1984 sampai 97 sudah mengajar ya Bu ya. Iya. Padahal waktu itu belum lulus kan? Belum. Hitungannya belum lulus. Iya. Dan yang menarik di sini, Bu Masani ini memang benar-benar pemerhati pendidikan karena mendirikan TPQ, Pendidikan Al-Quran, dan TK Islam Terpadu. Iya. Berikut juga ada madrasah ya Bu? Madrasah diniyah khusus agama. Khusus agama. Oke Ibu, tadi saya singgung sedikit. Kalau kita bicara soal pendidikan, itu aspeknya kan banyak sekali. Ada pendidikan pengetahuan umum, begitu ya. Terus itu pun dibagi-bagi. Iya. Seberapa penting pendidikan menurut Ibu? Menurut saya pendidikan itu harganya sama dengan nyawa. Oke. Jadi kita tidak akan bisa hidup tanpa pendidikan, karena yang dapat mengangkat harga martabat kita sebagai manusia yang paling sempurna menurut firman Allah, yaitu karena kita berpendidikan. Berpendidikan. Iya. Jadi pendidikan itu adalah kunci Untuk segalanya. untuk segalanya. Iya. Nah, di sini menurut riset yang saya terima tentang Ibu mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk mereka yang tidak mampu. Betul. Tidak mampu maksudnya hidup dalam taraf yang kemiskinan begitu, atau Mungkin gini, berkebutuhan khusus. yang dimaksudnya gini. Saya punya cita-cita karena saya melihat di dunia luar itu pendidikan yang berbasis agama, yang umum plus agama gitu, itu pada umumnya harganya sangat mahal sekali, termasuk untuk TK pun puluhan juta masuknya. Nah, untuk itu saya bercita-cita ingin mendirikan pendidikan yang berkualitas dengan gedung yang bagus, fasilitasnya bagus, tapi tetap murah untuk khususnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Oke, Karena artinya mereka juga bisa harus meraih bisa hak menikmati untuk mendapatkan itu. pendidikan itu ya Bu ya. Betul. Berarti sebenarnya kalau ada orang bicara bahwa miskin artinya tidak minim harta, itu adalah momok, itu Salah. Yang benar adalah Miskin pendidikan. miskin pendidikan. Iya. Jadi kita harusnya malu kalau kita bodoh. Betul. Begitu. Sebenarnya pemerintah sudah sangat mengapresiasi masalah pendidikan. Sampai dari SD sampai SMA di Jakarta sudah gratis. Itu umumnya ya, yang pendidikan umum. Namun pendidikan umum itu tidak, maksud saya pendidikan umum itu masih sangat kurang untuk menjadikan manusia itu mempunyai pribadi, kalau menurut saya. Sehingga pemerintah, mungkin ini kalau menurut saya konsep dari orang-orang luar Islam yang sekarang masuk pendidikan berkarakter. Padahal itu mengadopsi dari pendidikan agama. Karakter itu artian apa? Akhlak, gitu. Kenapa sih tidak berpendidikan berakhlak saja gitu kan? Karena kalau menurut Islam, kalau dibandingkan akhlak dengan ilmu, mana dulu? Akhlak dulu. Akhlak, kalau akhlaknya tinggi, insya Allah ilmu ikut. Tapi kalau ilmunya tinggi, tidak punya akhlaknya, itu dipinang banyakan ya. Sekarang kita lihat, ya dia tidak berakhlak dengan dirinya sendiri sehingga dia berani menggelapkan uang negara. Itu kan kurangnya akhlak, bukannya. Padahal kalau kita lihat mereka itu sebenarnya pendidikannya pun juga Tinggi. Ya seperti itu. Karena apa? Pendidikan agamanya kurang pengamalan di situ. Kalau begitu, menurut pengamatan Ibu sebagai seorang pendidik, di mana letak kunci kesalahannya? Apakah pendidikan sekarang itu kurang menanamkan rasa malu, kurang menanamkan rasa
harus menjunjung harga diri atau bagaimana? Iya, seperti itu. Jadi saya melihat orang tua itu melihat anaknya berhasil apabila dia menjadi dokter, dia jadi menteri, dia jadi pengusaha. Dia merasa anaknya berhasil seperti itu. Bahkan sampai anaknya menjadi penyanyi dengan baju ya, senonoh tidak senonoh seperti itu, dia mengatakan itu anaknya berhasil. Pendidikan yang sesungguhnya tidak seperti itu, karena kita hidup ini kan endingnya yang penting. Kalau prosesnya itu mau seperti apapun nggak masalah, yang penting ending. Kalau kita tua, itu kan yang kita inginkan kan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di situ kalau anak kurang dari pendidikan agama, saya yakin nggak ada orang tua yang bahagia di akhir hayatnya. Saya yakin itu. Oke. Kalau begitu pendidikan agama itu adalah dasar, basic, fondasi, ya, gitu. Itu yang sebenarnya dari situ akan tumbuh. Tadi Ibu bilang kalau akhlaknya bagus, otomatis ilmu akan mengikuti. Iya. Nah, pendidikan dasar itu apakah harus keluar dari rumah, artinya dia masuk ke dalam sebuah lembaga-lembaga pendidikan agama yang didirikan di luar, atau sebenarnya bisa tumbuh dari keluarga? Kalau iya, bagaimana caranya? Semua pakar mengakui kalau pendidikan yang paling dasar adalah di rumah. Namun 80% ya katanya? Iya, itu. Namun di dalam agama kita, dalam agama Islam dikatakan kalau pendidikan itu, kalau ayahnya tidak mampu memberikan pendidikan agama di rumahnya, maka si ayah itulah yang wajib mengantarkan si anaknya untuk diajarkan pendidikan agama di luar, artian mencari guru. Jadi harus ada bantuan orang ketiga gitu. Kalau begitu peranan ibu di sini apakah juga bisa menggantikan ayah? Artinya misalnya ayah atau ibu ternyata yang lebih mampu untuk memberikan ilmu akhlak itu tadi, misalnya ibunya begitu kan masih bisa kan? Kalau untuk contoh itu memang di keluarga lebih besar untuk memberikan contoh. Cuman ya itu, orang tua sekarang saya melihat sendiri dengan anak didik saya, dengan survei, kenapa anak ini sangat sulit untuk diajarkan baca Quran misalnya. Pas saya tengok ke keluarganya, oh iya pantas seperti itu. Jadi kalau kita mengajarkan akhlak atau pendidikan agama tentang ibadah, tentang pengamalan, yaitu kita lihat ke lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat lingkungan keluarganya, walaupun dia orang kaya, kalau dia nggak mendukung, itu kita mengajarkan untuk baca Quran aja sangat sulit sekali, fasihnya sulit, benarnya sulit. Itu yang saya amati seperti itu. Tapi walaupun orang tuanya kurang mampu, tapi dia sangat perhatian dan dia sangat percaya kepada guru ngajinya, itu saya melihat sangat mudah untuk mengajarkan anak tersebut baca Quran. Berarti ada faktor lain, yaitu bagaimana orang tua ini menumbuhkan kepercayaan juga kepada si pemberi pendidikan, dalam hal ini pendidik, itu juga penting ya Bu ya? Sangat penting. Jadi kalau sekarang ada kerjasama ya antara orang tua dengan gurunya. Makanya kalau melihat di TV saya itu sangat ngenes sebenarnya kalau ada pendidik diadukan ke Komnas HAM, diadukan ke polisi. Seorang pendidik itu saya yakin nggak akan memukul, nggak akan marah kalau si anak didiknya baik-baik saja, tidak songong, tidak nakal. Karena jangankan si pendidik, yang satu orang pendidik mengawasi sekian puluh siswa. Orang tua yang di rumah saja dengan 2 anak, itu kalau memang anaknya nggak bisa dinasehati, pasti dengan kata-kata keras dan dinasehati terus, dia terus pokoknya menyinggung perasaan orang tua atau nggak nurut, itu pasti tangannya juga pasti naik. Saya yakin itu. Kita rehat sejenak. Iya. Saya juga semakin penasaran, pastinya sahabat-sahabat TV juga semakin penasaran. Itu tadi baru pembukaannya, bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan akhlak itu yang sangat penting, karena di situ akan mengikuti tumbuh
menjadi manusia yang berkarakter. Menjadi manusia yang berkarakter dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Masani. Kalau tadi sekilas Bu Masani sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana pentingnya pendidikan akhlak, sekarang Ibu saya mau tahu, kami semua ingin tahu, ada 3 lembaga pendidikan yang Ibu sudah dirikan dan semuanya itu untuk level basic Plus remaja. Sampai remaja. Sampai remaja. Jadi dari yang dasar sampai remaja masjid ya. Iya. Gitu. Nah, Bu, lembaga pendidikan, mendirikan itu kan tidak mudah. Ibu perlu sistem, Ibu perlu dana juga. Kalau saya boleh tahu, dari dananya dulu Ibu dapat dari mana? Alhamdulillah, makanya saya ingin menginspirasi semua umat Islam, khususnya baik dari remaja, pemuda, bahkan semua manusia. Kalau kita mau berkarya, jangan melihat dananya punya berapa. Yang pertama adalah punya kemauan. Kalau di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Saya mendirikan TPQ itu pun tidak sengaja. Pada saat itu, pada tahun 1999, remaja masjid mendirikan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian mereka kebingungan, nggak punya yang dituain, nggak punya pemimpin. Maka dia minta saya untuk mengelola TPQ tersebut. Alhamdulillah, muridnya sampai sekarang sampai 200 itu. Dan itu tanpa saya punya modal sepeser pun. Jadi waktu itu Ibu hanya punya modal kemauan itu tadi kemauan. Ya? Kemudian bagaimana menggaji gurunya? Kita open book namanya ya. Jadi mereka tahu hasilnya segini, ya udah dibayarnya segini. Rata-rata uang sekolah dari anak-anak itu? Iya, dari SPP anak-anak itu. Mau tahu berapa untuk tahun 99 saya gaji gurunya? 7.500. Hanya 7.500? 7.500 sebulan, ngajar dari jam 4 sampai dengan setengah 6, itu seminggunya selama hari Senin sampai dengan Jumat. Itu per bulan mereka mendapatkan 7.500? Sekarang sampai sekarang paling tingginya, karena ada guru yang sudah lama sejak tahun 99 itu masih ada, itu paling tinggi dia dapat 200.000. 200.000 sampai saat ini, karena saya udah nggak sanggup lagi untuk naikkan. Belum sanggup mungkin lebih tepatnya ya. Iya. Gitu, insya Allah nanti di kemudian mudah-mudahan nih pemirsa yang mendengar ada yang dermawan untuk menginfakkan rezekinya untuk honor gurunya. Terima kasih banyak. Betul ya. Dan kalau tidak salah Ibu juga tidak hanya semata-mata mendirikan ini, tapi ini juga punya banyak kegiatan kan? Betul. Nah, sebelum kegiatannya, sekarang kalau tadi disinggung tentang dana, Ibu juga perlu sistem sekarang kan? Betul. Sistem metode pendidikannya, bagaimana guru-guru itu kalau pedagogiknya benar, otomatis ilmu yang disampaikannya pun benar dan anak-anak lebih mencintai begitu. Betul. Nah, sistem, Ibu mendapatkan sistem dari mana dan siapa yang membantu Ibu? Saya selalu belajar dan belajar. Saya membaca, ikut seminar, saya yang penting saya apabila pembaruan itu untuk lebih baik itu saya ikutin. Karena memang saya punya semangat karena selama ini ada orang Kementerian Agama berbicara begini. Saya pernah dengar tahun 2005-an mengatakan begini.
umat Islam, masjidnya megah-megah, sekolahnya megah-megah. Kalau dibuka di website nggak ada. Tapi kalau orang kafir, mohon maaf ini di luar Islam, gerejanya kecil, nyempil di suatu dusun, buka website dia nongol. Nah, dari situlah saya punya semangat untuk merapikan administrasi, merapikan manajemen, merapikan IT. Di situ saya punya semangat, saya punya cita-cita untuk mendirikan sekolah yang dunianya bagus, insya Allah akhiratnya nanti untuk anak-anak. Nah Bu, bicara soal website ya, itu kan adalah sarana untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau tadi Ibu singgung banyak sekolah-sekolah agama gitu ya, agama Islam, tapi begitu websitenya kita cari, kita browsing, nggak nongol. Itu berarti yang salah kan pengelolanya. Betul. Berarti dia hanya bisa membuat, tapi dia tidak bisa memanage itu. Betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa sekarang nih sebenarnya kita tidak dijajah oleh senjata lagi, tapi oleh teknologi. Nah ini kan ironis sekali. Satu sisi teknologi kita butuhkan sebagai bukti bahwa dunia sudah maju dan itu memintarkan kita dan untuk mempermudah kita. Tapi satu sisi lagi kita seakan-akan dirugikan dan bahkan dijajah. Pendapat Ibu bagaimana? Iya. Kalau dulu kita memang dijajah dengan kesakitan ya, sakit sekali ya. Sebelum perjuangan, sebelum merdeka, itu kan sakit lahir dan batin kita dijajah. Sehingga apa? Semut pun kalau diinjek kan bisa menggigit. Nah mungkin itu yang membuat kita merdeka. Nah sekarang setelah merdeka kita itu dijajah dengan teknologi tadi. Nah di situ terlena remaja-remaja, anak-anak itu terlena keasikan. Nah dia mencari keasikannya sendiri sementara dia nggak tahu hidup itu bukan sekedar yang dia asik sekarang gitu. Nah akhirnya apa? Pas dia usia-usia berkarya, usia-usia memang dia membutuhkan pekerjaan, dia bingung untuk berkomunikasi kepada orang dewasa aja dia nggak bisa. Karena apa? Saking asiknya dengan yang game, yang ya pokoknya yang seneng-seneng sekarang, seneng-seneng usia muda. Ya akhirnya sangat jarang sekali untuk mencari remaja atau pemuda generasi ke depan itu yang berkualitas gitu. Berkualitas tuh artinya seperti tadi yang disinggung di awal ya, bahwa akhlaknya juga bagus, karakternya juga bagus, dia juga bisa tetap santun, tapi ilmunya pun dia juga bertambah, begitu ya Bu. Nah, ini masih tentang teknologi ya, menarik sekali soalnya banyak pro kontranya. Sebenarnya teknologi ini pun kalau tadi saya singgung untuk mempermudah mendapatkan informasi, kita bisa browsing apapun. Betul. Tidak hanya tentang kemajuan ada di dunia ini, tapi juga agama. Tapi banyak anak-anak yang enggan untuk melihat halaman-halaman itu. Kesalahannya, pertanyaan saya, yang salah itu adalah apakah tampilannya yang tidak bagus, yang tidak asik, tidak funky, kayaknya nggak modern gitu. Jadi anak-anak males untuk masuk, apalagi remajanya gitu ya, nggak gaul nih kayaknya kalau kita nggak kalau berlama-lama di sini gitu. Nah, apa yang Ibu sarankan terhadap para pengelola web ini gitu ya, atau mereka yang sudah artinya bisa memanfaatkan web ini dengan baik dan akhirnya tujuannya pun menjadi mulia? Ya mungkin kan kalau kita buka internet tuh suka nongol-nongol sendiri ya. Coba yang ditongolinnya itu yang apa itu? Bahasa saya nongol ya, mohon maaf ini pemirsa. Maksud saya yang keluar dengan otomatis. Yang muncul ya? Yang muncul itu maksud saya yang positif lah, yang membuat sehingga kalau dia sering muncul kan jadi booming. Kalau booming kan anak jadi pengen tahu. Ini kadang-kadang yang muncul itu kebanyakan yang negatif gitu. Jadi yang kadang-kadang malah mengundang yang melihat tuh jadi apa namanya? Jadi ingin kecenderungan untuk membeli gitu ya, kalau jadi saya ke anak-anak, konsumtif gitu. Kalau saya ke anak-anak begini, saya kebetulan kan bukan hanya mendirikan lembaga, saya juga pendidik. Saya mendidik paling tidak saya dari usia SMP itu saya tanganin, SD kelas 4, 5, 6 itu saya tanganin, sampai remaja, sampai yang sudah kuliah saya masih menangani anak-anak tersebut. Yang saya lihat, saya cross check aja dari anak-anak. Enggak Bu, saya nggak buka itu, saya main game. Betul main game, tapi ketika main game nongol kan, saya bilang gitu, bahasanya nongol nih.
Pertama, kalian nggak perhatian apaan tuh. Yang kedua, kamu perhatikan. Yang ketiga, wah asik nih, ditonton akhirnya. Akhirnya jadi. Nah, anak-anak itu mengakui seperti itu. Oke, jadi akhirnya dia jadi seperti nyandu gitu Nah, ya. seperti Oke. itu. Ibu bicara soal nyandu, kita harusnya memberikan simultan-simultan yang positif. Bagaimana simultan yang positif dari lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ibu Masani selalu bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kita lanjutkan perbincangan kita seputar dunia pendidikan oleh seorang pendidik yang mulia, Ibu Masani. Ibu, sedikit saja, Ibu ternyata tidak hanya mendidik muridnya, tapi juga gurunya. Iya. Gitu. Ada keprihatinan apa terhadap Ibu, terhadap para guru TK, Taman Pendidikan Quran sekarang? Yes. Yang sangat memperhatinkan adalah karena tadi itu gaji guru TPQ rata-rata, bukan hanya di TPQ saya, se-Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan observasi, survei. Okay. Ada surveinya ya? Ada, itu 1,5, artian 1,1 hari makan, selebihnya hidupnya koma. Oh, itu singkatannya? Singkatannya gitu. Saya pikir tadi 1,5 itu nominalnya, Bu. Bukan, jadi 1 hari hidup, selebihnya koma gitu. Karena memang seperti itu seluruh, karena saya sudah ikutin apa itu namanya, model kayak workshop gitu tingkat nasional, seminar tingkat nasional yang diadakan oleh Kementerian Agama waktu itu di Palembang juga sama semua. Apalagi yang di daerah kita yang di ibu kota saja seperti ini. Gitu. Nah kemudian kalau masalah keprihatinan saya terhadap guru-guru agama, karena memang anak-anak ini butuh kita didik untuk didik agama, yaitu di TPQ. Sementara orang yang mau mengajar di TPQ itu sangat sulit, karena gajinya tadi 1,5, 1, sehingga TPQ ngambil gurunya ya yang penting siapa aja yang mau gitu kan. Berarti pengetahuan mereka akan metode pendidikannya pun juga minim. Nah pastinya seperti itu. Oleh karena itu kebetulan saya sebagai ketua kelompok kerja TPQ Kecamatan Ciracas sudah banyak saya lakukan bekerja sama dengan Balai Diklat Kementerian Agama untuk masalah metode metode pendidikan, masalah usia perkembangan anak dengan materi-materi tersebut. Kemudian untuk ilmu Al-Qurannya saya bekerja sama dengan Institut Ilmu Al-Quran yaitu IIKI Jakarta yang depan UIN, Syarif Hidayatullah di situ. Itu saya sudah lakukan itu untuk supaya apa? Supaya guru-guru TPQ ini dapat menghasilkan santri-santri atau murid-murid yang berkualitas. Karena guru-guru ini pun juga meningkatkan kualitas pendidikannya, begitu ya Bu? Harus. Insya Allah. Bu, tadi sebelum kita tutup di segmen sebelumnya, kita juga harus memberikan simultan ya, rangsangan kepada anak-anak ini untuk dia juga punya hasrat belajarnya tinggi. Apalagi ini anak-anak kecil-kecil. Dunia mereka sebagian besar adalah bermain. Pastinya kalau saya lihat di TK-TK yang pada umumnya ada waktu mereka kapan makan sehat bersama, kapan mereka jalan-jalan. Apakah itu juga Ibu lakukan di tempat TK Islam Terpadu yang Ibu dirikan? Betul. Kalau di TK-nya itu kegiatannya alhamdulillah cukup banyak. Program sekolah saja untuk tahun ini saya ada kunjungan ke rumah pintar, di mana di sana ada
ada sentra-sentra yang harus mereka jalani, ada komputer, ada taman bacanya, ada taman bermainnya, ada outbound. Nah, semua itu saya lakukan untuk merangsang, memotivasi. Oh, ternyata kalau kita pintar nanti kita akan jadi seperti ini gitu kan. Kalau kita baik, alhamdulillah nanti kita jadi ini. Itu tujuannya untuk merangsang atau memotivasi siswa-siswa. Semangat belajar mereka. Semangat belajar mereka. Dan juga ada kunjungan ke pemadam kebakaran. Mereka jadi tahu langsung fungsinya apa, bagaimana cara kerjanya begitu ya Bu ya? Betul, jadi kalau mereka punya cita-cita pun mudah-mudahan mereka itu dengan melihat itu. Kalau di rumah pintar itu kan ABRI yang mengelola, Ya. kalau di pemadam itu kan ya pastinya orang-orang pemadam yang memberi arahan, dan dia naik mobil pemadam, dia menyiram air. Jadi kalau dia punya cita-cita itu terinspirasi dari hal-hal yang kita tunjukkan pada gitu ya, dan karena mereka melihat secara langsung. Iya. Nah Bu, itu tadi anak kecilnya. Iya. Tapi kan Ibu juga membuat lembaga pendidikan untuk remaja. Remaja ini sebenarnya kan antara peralihan ya. Iya. Mereka sudah tidak mau lagi dibilang anak-anak, Iya. tapi untuk menjadi dewasa mereka punya satu tuntutan yang kadang-kadang mereka tuh lupa. Iya. Ibu harus mengingatkan itu, Iya. dan ini berkaitan dengan pendidikan karakter. Iya. Apa yang Ibu lakukan terhadap remaja-remaja di lingkungan Ibu saja? Iya. Kalau di lingkungan saya, jadi anak-anak yang dari TK sama saya itu, saya tetap bina mereka itu sampai dia remaja, sampai bahkan sekarang yang sudah mahasiswa hampir selesai, itu masih di tangan saya. Tujuannya apa? Saya ingin menjaga remaja ini tidak karena pergaulan bebas tersebut, sehingga saya ingin menjaga mereka, yaitu dengan mempersatukan mereka di masjid. Maka itu saya dirikan remaja masjid. Nah, ini dia pemirsa, mungkin sekarang yang namanya remaja masjid itu udah suatu makhluk yang aneh kalau saya bilang begitu. Karena coba dicari di setiap masjid itu apakah ada remaja masjidnya yang benar-benar dia aktif ngaji, dia aktif bikin kegiatan. Coba lihat. Bahkan saya sudah berusaha ketika saya bentuk remaja masjid, saya laporkan ke kelurahan, saya laporkan ke kecamatan, sampai saat ini tidak ada respon. Bahkan sampai remaja tersebut mengadakan kegiatan yang masjid itu pasti ngaji. Oh, enggak juga. Kita mengadakan lomba futsal. Waktu itu ada lomba apa lagi ya? Hijabes. Itu kan yang sebenarnya yang remaja-remaja sekarang sedang membumi, ngetren gitu. Tapi tetap aja itu yang namanya masjid menjadi suatu momok yang menakutkan untuk remaja. Karena kenapa saya melihat? Karena jajaran pemerintah maupun orang tua kurang mendukung. Karena apa? Setiap ada kegiatan itu saya mengundang. Kami remaja masjid mengundang lurah, camat, kita undang, tapi nggak ada yang merespon. Nah, Ibu pernah tidak melakukan evaluasi internal ya, Ibu dengan para remaja masjid yang sudah terbentuk, apa ya kira-kira dari kita ini gitu yang kurang, sehingga animo masyarakatnya juga kurang, hasratnya kurang tinggi. Apakah memang mungkin pendekatannya atau sarana promosinya atau gimana? Ibu pernah tidak berdiskusi sampai situ? Iya, saya sudah mengintrospeksi organisasi tersebut ke dalam. Itu saya kan selalu bina, karena kebetulan saya pembinanya, saya bina. Coba kamu disamperin dengan cara, pokoknya sudah jemput bola tetap saja. Dan kalau saya tanyakan di masjid-masjid yang lain, remajanya ya sama. Apakah kasus ini juga terjadi di tempat lain? Ternyata mereka juga sama kejadian. Gitu, Oke, sama. Ibu, harapan Ibu apa? Harapan saya kepada bangsa Indonesia, kalau kita beragama, harusnya kita, apapun agama kita, khususnya kita sebagai umat Islam, harusnya kita menjalankan ajaran agama kita dengan
sungguh-sungguh dengan sempurna. Kalau dalam ayat dikatakan kafah. Jadi kalau itu insya Allah tidak akan ada yang namanya kita tidak bangga dengan bangsa kita sendiri. Kita tidak bangga dengan agama kita sendiri. Kita tidak bangga dengan daerah kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi umat Islam yang kafah, insya Allah kita akan bangga menjadi diri kita sendiri, menjadi bangsa kita sendiri. Itu saya rasa itu. Oke. Ibu terima kasih banyak. Waktu kita sangat singkat ya Bu untuk ngobrol soal pendidikan. Pengen banyak lagi. Masih banyak lagi. Banyak banget. Ibu tidak keberatan kalau nanti kita akan undang Ibu lagi, kita akan membicarakan yang lebih detail lagi, kita akan bagi-bagi, mungkin lebih fokus ke bagaimana sih membaca Al-Quran dengan baik, begitu ya, insya Allah ya Bu. Pemirsa, selama 30 menit kita ngobrol panjang lebar soal pendidikan dengan Ibu Masani. Kita tahu bahwa agama itu bukan hanya sekedar kalimat bahwa agama itu mengantarkan kebaikan di dunia dan akhirat, tapi itu dalam realita yang sesungguhnya. Karena dengan agama kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah, tentunya dengan narasumber yang juga inspiratif sama dengan Ibu Masani, dengan topik yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Aku nggak nomor teleponnya. Iya. Berapa sih nomor teleponnya?